hormati LO, bakal calon provinsi DPD Provinsi Bali, para admin dan operator, serta seluruh pendukung yang berkenan hadir dalam kesempatan ini dari bakal calon anggota DPD Provinsi Bali. Yang kami hormati Bawaslu Provinsi Bali, Pokja pencalonan, KPU Provinsi Bali melaksanakan penerimaan pendaftaran bakal calon anggota DPD Provinsi Bali pada pemilu tahun 2024, mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada hadirin semua yang telah hadir pada acara ini. Selanjutnya kami persilahkan kepada bakal calon untuk menyampaikan maksud dan tujuannya ke KPU Provinsi Bali. Kami persilahkan. Selamat siang. Selamat siang kepada Bapak Ketua dan juga semua unsur pimpinan KPU Bali. Sebelumnya izinkan saya mengucapkan salam pengajar umat. Terima kasih banyak atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada kami, kepada semua tim pimpinan KPU Provinsi Bali dan juga semua tim media terkait. Salam kenal sebelumnya dari saya, salam sayang. Terima kasih banyak. Hari ini kami datang ke KPU Provinsi Bali adalah bertujuan untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD Dapil Bali. Kami sudah mempersiapkan semua persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan dan juga sudah kami serahkan. Dan terima kasih banyak atas jadwal dan juga kesempatan yang telah diberikan hari ini. Ini adalah awal dari perjuangan kita semua, di mana kita bersama-sama akan mewujudkan Bali yang bermartabat, rakyat terhormat, sejahtera, dan berbahagia tanpa terkecuali. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Selanjutnya acara akan dilanjutkan dengan pembacaan mekanisme. Namun sebelumnya saya memberikan opsi apakah pembacaan mekanisme dilakukan lagi, karena sosialisasi, pada saat sosialisasi kami sudah berikan, sudah dibacakan dan sudah diketahui oleh kandidat. Bagaimana? Apakah dibacakan lagi atau bisa dilihat? Pak Bawaslu. Baik, terima kasih Pak Ketua. Kami juga ingin bertanya kepada bakal calon, apakah pada saat sosialisasi tata cara pencalonan yang terundang para peserta pemilu termasuk bakal calon DPD hadir pada saat itu? Selamat siang, mohon izin Bapak. Maksudnya LO atau bakal calon, LO-nya ada hadir? Ada. Berarti Mungkin dia mohon izin sebelumnya dia menyampaikan salam kenal, salam sayang dari dia. Mohon izin tadi terlewatkan dia menyapanya. salam I love you juga. Mama. Untuk semua pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh KPU, pihak LO maupun admin dan juga pihak relawan hadir, Bapak. Kami hanya mengkonfirmasi saja supaya hadir. tidak ada persoalan di kemudian hari. Artinya bisa dilanjutkan ya? Bisa. Baik, terima kasih. Silakan Pak Ketua. Ditunggu sebentar. Mohon izin Pak, kalau bisa diulang aja Pak, nggak apa-apa. Biar jadi kita bisa semua dengar di sini. Ya, tadi kan saya sampaikan, katanya sudah boleh. Sekarang ulang lagi. Silakan buku itu dibacakan. Ya, tadi sudah saya sampaikan, yaitu makanya kami konfirmasi biar nanti silakan. Silakan buku itu bacakan dulu. Saya itu sudah. Baik, saya bacakan mekanisme pendaftaran bakal calon DPD Provinsi Bali pada pemilu serentak 2024. KPU Provinsi melakukan penerimaan pendaftaran bakal calon anggota DPD dengan tata cara sebagai berikut. 1. Waktu dan tempat pelaksanaan pendaftaran. Waktu pendaftaran calon dilaksanakan selama 14 hari dengan rincian hari Senin 1 Mei sampai dengan Sabtu 13 Mei di pukul 08.00 sampai dengan 16.00 WITA, dan di hari Minggu 14 Mei 2023 waktu 08.00 sampai dengan 23.59 WITA. Tempat pendaftaran kantor KPU Provinsi Bali, Jalan Jawa Agung Terusna nomor 8 dengan Puri Klor, Denpasar Timur.
Pendaftaran sebagaimana dimaksud huruf A dilakukan oleh bakal calon anggota DPD, petugas penghubung dengan dilengkapi surat kuasa dari bakal calon anggota DPD kepada petugas penghubung dalam hal bakal calon anggota DPD tidak dapat hadir pada saat pendaftaran. C. Petugas penghubung dengan dilengkapi surat kuasa dari bakal calon anggota DPD kepada petugas penghubung dan surat keterangan dari perwakilan negara Republik Indonesia setempat dalam hal bakal calon anggota DPD tidak dapat hadir pada saat pendaftaran karena alasan tertentu dan yang bersangkutan bertempat tinggal di luar negeri. D. Pendaftaran oleh bakal calon anggota DPD dilakukan setelah bakal calon anggota DPD mengirimkan data dan dokumen melalui silon. 3. Memastikan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 139 Peraturan KPU nomor 10 tahun 2022 sebagaimana terakhir diubah dengan PKPU 11 tahun 2023 tentang pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah. 4. Memeriksa pemenuhan persyaratan minimal dukungan pemilih dan sebaran bakal calon anggota DPD berdasarkan keputusan KPU nomor 291 tahun 2023 tentang penetapan bakal calon DPD Provinsi Bali yang memenuhi persyaratan dukungan minimal pemilih dan sebaran dalam pemilu 2024. 5. Memeriksa kelengkapan naskah asli bentuk fisik surat pendaftaran dan surat pernyataan pendaftaran bakal calon anggota DPD. 6. Memeriksa surat pendaftaran bakal calon anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 141 ayat 2 huruf A KPU nomor 10 tahun 2022 tentang pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah untuk memastikan A. Ditandatangani oleh bakal calon anggota DPD dan dibubuhi meterai. B. Kesesuaian dengan dokumen yang diunggah di silon. 7. Memeriksa surat pernyataan pendaftaran bakal calon anggota untuk memastikan A. Dokumen dihasilkan dari silon, B. Ditandatangani oleh bakal calon anggota DPD dan dibubuhi meterai, dan C. Kesesuaian dengan dokumen yang diunggah di silon. 8. Apabila pemeriksaan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 142 melewati waktu pendaftaran pada hari terakhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 139 ayat 3 Peraturan KPU nomor 10 tahun 2022 sebagaimana terakhir diubah dengan PKPU 11 tahun 2023, KPU Provinsi melanjutkan pemeriksaan pendaftaran hingga seluruh proses diselesaikan. KPU Provinsi menetapkan status pendaftaran bakal calon anggota DPD setelah melakukan tata cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 142 Peraturan KPU nomor 10 tahun 2022 sebagaimana terakhir diubah dengan PKPU 11 tahun 2023. 10. Status pendaftaran bakal calon anggota DPD diterima jika A. Bakal calon anggota DPD ditetapkan memenuhi persyarat dukungan minimal pemilih dan sebaran. B. Data dan dokumen naskah asli bentuk digital dan naskah asli bentuk fisik dinyatakan lengkap. Dan C. Data dan dokumen naskah asli bentuk digital dan naskah asli bentuk fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 141 ayat 2 Peraturan KPU 10 tahun 2022 sebagaimana terakhir diubah dengan PKPU 11 tahun 2023 dinyatakan sesuai. 11. Dalam hal bakal calon anggota DPD memenuhi syarat minimal dukungan dan sebaran, data dan dokumen dinyatakan lengkap dan atau data dan dokumen dinyatakan sesuai, KPU Provinsi menyimpan dokumen pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 141 dan memberikan A. Tanda terima sebagai bukti penerimaan pendaftaran dengan menggunakan formulir model penerimaan pendaftaran DPD KPU Provinsi, dan B. Berita acara penerimaan pendaftaran dengan menggunakan formulir model BA penerimaan pendaftaran DPD KPU Provinsi. 12. Status pendaftaran bakal calon anggota DPD dikembalikan jika A. Bakal calon anggota DPD tidak memenuhi syarat dukungan minimal pemilih dan sebaran. B. Data dan dokumen naskah asli bentuk digital dan naskah asli bentuk fisiknya dinyatakan tidak lengkap, dan atau data dan dokumen naskah asli bentuk digital dan naskah asli bentuk fisiknya dinyatakan tidak sesuai. 13. Dalam hal bakal calon anggota DPD tidak memenuhi syarat dukungan minimal pemilih dan sebaran, data dan dokumen dinyatakan tidak lengkap dan atau data dan dokumen dinyatakan tidak sesuai, KPU Provinsi mengembalikan dokumen pendaftaran dan memberikan tanda pengembalian dengan menggunakan formulir model pengembalian pendaftaran DPD KPU Provinsi. 14. Dalam hal status pendaftaran bakal calon anggota DPD dikembalikan, bakal calon anggota DPD memperbaiki data dan dokumen pendaftaran. 15. Perbaikan dilakukan selama masa pendaftaran. 16. Dokumen pendaftaran yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diserahkan selama masa pendaftaran. 17. Dalam hal bakal calon anggota DPD melakukan pendaftaran pada hari terakhir masa pendaftaran dan pemeriksaan data dan dokumen pendaftaran melewati batas akhir waktu pendaftaran
pada hari terakhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 139 ayat 3, data dan dokumen dinyatakan tidak lengkap dan atau data dan dokumen dinyatakan tidak sesuai, KPU Provinsi mengembalikan dokumen pendaftaran dan memberikan tanda pengembalian dengan menggunakan formulir model pengembalian pendaftaran DPD KPU Provinsi. 18. KPU Provinsi menyusun berita acara rekapitulasi penerimaan pendaftaran bakal calon anggota DPD setelah masa pendaftaran dengan menggunakan formulir model BA rekap pendaftaran DPD KPU Provinsi. Dan pasal 1 Mei 2023, Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, Inewo Agung Widartawan. Baik, setelah pembacaan mekanisme Bapak Ibu sekalian, kami persilakan untuk menyerahkan dokumen pendaftaran syarat pencalonan dalam bentuk naskah asli fisik sebanyak 1 rangkap dan naskah asli digital yang akan diunggah di Silon. Kami akan melaksanakan pemeriksaan kelengkapan dokumen sesuai dengan mekanisme pada aplikasi Silon. Pada LO dan admin mohon nanti mendampingi. Pada bakal calon nanti setelah penyerahan dan persilakan untuk menuju media center untuk melakukan press conference. Demikian Bapak Ibu sekalian, pendaftaran bakal calon mekanismenya nanti akan dicek lagi. Terima kasih. Izin 1, 2, 3 sekali lagi 1, 2, 3. Terima kasih. Selamat 1, 3, 2 ya. Selamat Tuhan. Yuk. Yuk. Formulir model B pendaftaran DPD. Surat pendaftaran bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah. Dalam rangka pendaftaran bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah bersama ini sebagai nama lengkap Ibu Mari kita bersuara. Silakan. Komisi ya sudah ya. Itu mana? Selamat siang sebelumnya mengucapkan Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kesempatan dan waktu yang sudah kalian berikan kepada Muknilu, menemani Muknilu hingga hari ini, di mana kita melakukan proses selanjutnya, yaitu proses pendaftaran sebagai calon anggota DPD RI Dapil Bali. Kami sudah menjalankan semua persyaratan yang diperlukan dan seperti tadi yang sudah kalian saksikan, proses penyerahan formulir pendaftaran juga sudah kami lakukan. Untuk selanjutnya kita akan mengikuti tahapan berikutnya dari proses pemilu 2024. Sampai saat ini kan sebagai satu-satunya caleg DPD perempuan, apa yang ingin disampaikan? Apa yang ingin disampaikan pada perempuan Bali? Bali adalah perempuan. Bali adalah ibu. Ibu yang tidak hanya akan memperjuangkan perempuan-perempuan lainnya,
tapi ibu yang juga akan menjaga ayahnya, menjaga kakak laki-lakinya, menjaga anak laki-lakinya, menjaga saudara laki-lakinya, dan menjaga segenap rakyat Bali dan seisinya. Dan di sini kita tidak mengambil sikap karena kita satu-satunya adalah sebagai calon anggota DPD perempuan. Kita tidak mengambil sikap seolah-olah itu adalah menjadi sebuah keuntungan semata. Tidak sama sekali. Karena hak memperjuangkan rakyat Bali adalah hak semua orang, terlepas dari apakah dia laki-laki ataupun perempuan. Dan yang Mbak Nilu harapkan di sini adalah bagaimana kami Nilu Jelantik bersama dengan tim, memang sebagai seorang ibu, sebagai seorang kakak, sebagai seorang mbok, kami bersama-sama akan merangkul ke-17 calon lainnya untuk nantinya kita bersama-sama berkompetisi dengan fair, dengan jujur, dengan menggunakan integritas dan prinsip hidup yang kita miliki. Jadi Nilu Jelantik nanti akan mengekspos juga ke-17 calon ini di sosial media kami, memperkenalkan mereka kepada rakyat Bali dan mengatakan kepada rakyat Bali, hai kesayangan rakyat Bali semuanya, inilah calon-calon wakil rakyatmu, inilah sosok-sosok yang nantinya akan memperjuangkan Bali dengan cara mereka, termasuk di dalamnya ada seorang mbok, seorang kakak, seorang perempuan bernama Nilu Jelantik yang juga kalian sudah mengetahui, sudah mengikuti, sudah menemani perjuangan-perjuangan Nilu Jelantik terhadap masyarakat Bali dan juga Bali. Terima kasih. Mbok, seberapa besar soal optimisnya Mbok dapat menggait satu kursi DPD RI, kan mengingat ada dua incumbent yang sekarang menjadi DPD RI, yaitu Pak Abu dan juga Pak Mampu Pastika nggak calonkan diri lagi di pemilu tahun depan. Itu seberapa besar soal optimisnya Mbok? Kami sangat optimis. Kami memperjuangkan Bali dengan sepenuh hati kami, dengan segenap jiwa kami. Kami sudah menyampaikan berkali-kali kepada masyarakat, juga kepada kalian segenap tim media, Nilu Jelantik tidak akan mengambil sepeser pun gaji dan tunjangannya. Seluruh gaji dan tunjangan akan diserahkan untuk sepenuh-penuhnya kepentingan rakyat Bali, termasuk salah satunya adalah bagaimana kita akan melakukan pendampingan dan juga penempaan kepada generasi muda Bali untuk nantinya mereka akan siap menjadi pelayan masyarakat. Dan di luar itu, Nilu Jelantik juga akan menggunakan kemampuannya berdiplomasi yang selama ini telah terbukti, bagaimana masukan-masukan kami, kritikan-kritikan kami yang membangun disertai dengan masukan yang konstruktif itu didengar. Tidak hanya dalam skala pemerintah Provinsi Bali, akan tetapi juga skala nasional dan juga internasional. Kami akan menggunakan segenap kemampuan kami, segenap pengalaman kami dengan penuh integritas, dengan penuh prinsip kejujuran dan dengan satu tujuan. Bali bermartabat, rakyatnya terhormat, perempuannya berbahagia, anak-anaknya mendapatkan pendidikan yang selayaknya, dan Bali menjadi rumah yang aman dan nyaman bagi segenap isinya. Seperti itu. Jadi kami sangat optimis. Kita Bali itu sudah melewati begitu banyak hal ya, begitu banyak hal yang mungkin kalau misalnya boleh dikatakan kalau kita menyerah sudah sangat wajar, karena begitu banyak hal-hal yang sangat membuat sektor-sektor sendi-sendi perekonomian kita jatuh. Salah satunya misalnya kita bicara bencana alam, misalnya kita bicara bom Bali, kita bicara misalnya kejadian-kejadian di masa lalu, salah satunya di tahun 65. Di sini Mbak Nilu ingin menyampaikan, rakyat Bali, kalian berhak untuk diperjuangkan. Kalian harus memiliki orang yang berani yang memperjuangkan kalian, orang yang tulus yang memperjuangkan kalian. Tapi di saat yang sama, untuk memastikan orang yang akan memperjuangkan kalian itu sampai, setiap hatinya rakyat Bali ada keberanian dalam dirinya, dan hari inilah mereka akan mempertaruhkan keberanian itu untuk menyampaikan, saya akan mengantarkan orang yang akan membela saya, memperjuangkan saya, menjaga saya, tidak hanya saya tapi juga istri saya, suami saya, anak dan cucu saya, dan juga tanah kelahiran saya, menjaga martabat kami, dan saya akan kumpulkan keberanian saya
di satu hari itu menjaga dia, siapapun. Nah, merah bagi kami adalah nak Bali itu nak pemberani. Akan tetapi mereka cinta damai. Kedamaian itu harus dijaga, tapi tanpa keberanian kita tidak bisa menjaganya. Keberanian bukan berarti anarkis. Keberanian bukan berarti menjatuhkan satu sama lain. Tapi keberanian adalah kita punya jiwa mengayomi, menjaga, melindungi. Jadi ini tidak ada afiliasi dengan warna-warna tertentu ya sayangnya. Jadi semesta sudah menuliskan dan mengatakan Mbak Nilo, let's go red. Oke, tunjukkan bahwa Bali adalah tetap menjadi pulau di mana kita menjadi salah satu ujung tombak dari negeri ini. Kita tetap melaksanakan perjuangan-perjuangan kita tidak dengan cara mengesampingkan suku satu sama lainnya, akan tetapi kita menunjukkan prestasi-prestasi yang kita punya dan kita akan gaungkan hingga ke ujung dunia. Sedikit Monilo. Jadi apa namanya, seandainya jika Monilo nanti duduk di sebagai anggota DPD RI, kebijakan apa yang sekiranya paling tepat buat Bali Monilo mengenai WNA dan hubungannya dengan pariwisata ini? Apakah terus menggetolkan deportasi atau seperti apa nanti Bu? Kalau bicara kata deportasi adalah tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh imigrasi. Jika si WNA tersebut melanggar hukum, berarti sanksinya deportasi. Nilo Jelantik memiliki 5 pilar. Kita juga memiliki dasar dari keseharian kita, yaitu Pancasila. Kami memiliki 5 pilar yang terdiri dari 1. Pendampingan UMKM. UMKM itu adalah sektor yang sangat penting di Bali, di mana Nilo Jelantik menjadi brand ambassador, menjadi duta besar dari UMKM tersebut. Tidak hanya sekedar mempromosikan brand-brand tersebut atau UKM-UKM tersebut di laman-laman sosial media kami, yang kalau dikombinasikan kami memiliki lebih daripada 1 juta kesayangan yang berpotensi menjadi calon-calon pelanggan bagi UMKM tersebut, bukan hanya dari sektor perdagangan tapi juga dari sektor pertanian, perikanan, industri kreatif, kerajinan tangan dan lain sebagainya. Kedua, UMKM tersebut, para pelaku-pelaku UMKM-nya itu juga terdiri tidak hanya dari para laki-laki dan juga terdiri dari perempuan. Nah, perempuan dan anak-anak itu memegang peranan yang sangat penting di Bali. Kita tidak akan bisa mensejahterakan masyarakat kalau kita tidak menghormati perempuannya. Kita tidak menjaga dan melindungi anak-anak kita. Jadi kami akan memperjuangkan bagaimana perempuan Bali ini dapat diperjuangkan kesetaraannya, tidak mengalami diskriminasi lalu tidak kita suarakan. Jadi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia itu harus kita juga tidak mengesampingkan perempuan dan anak ini. Yang ketiga, pendidikan. Membahagiakan anak adalah juga memastikan pendidikan mereka terpenuhi. Harapan kami dalam perjuangan kami nanti akan mendirikan SMK gratis untuk anak-anak berprestasi dari keluarga yang tidak mampu dengan vokasi khusus. Jadi pekerjaan-pekerjaan apa yang relevan di masa depan yang nantinya akan dibutuhkan oleh Bali dalam bersaing di dunia global, kami akan mendirikan sekolah tersebut dan kami akan berjuang semaksimal mungkin agar sekolah itu berdiri dan memastikannya tersedia untuk anak-anak rakyat Bali. Yang keempat, tentu saja setelah mereka belajar, mereka membutuhkan pekerjaan, mereka membutuhkan jalan untuk yang namanya berkarir, memulai usaha. Berarti apa yang harus kita perjuangkan? Hak mereka, pemenuhan hak mereka sebagai pekerja, pemenuhan hak mereka sebagai profesional, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kalau di dalam negeri, bagaimana para pekerja, bagaimana para profesional, bagaimana para UMKM, mereka mendapatkan hak mereka. Salah satunya adalah dengan fasilitas kesehatan, tunjangan ketenaga kerjaan,
gaji yang layak, yang tentunya harus mengikuti aturan pemerintah setempat. Dan kalau kita berbicara dengan anak-anak kita yang berkarir, yang melanjutkan perjuangannya ke luar negeri, tentu tidak lepas dengan PMI. Kami memiliki hotline pengaduan yang diberi hashtag oleh kesayangan, yaitu Lapor Niluh. Di sana berbagai pengaduan kami terima mengenai ketidakadilan yang mereka alami, mengenai kasus-kasus dugaan penipuan yang mereka alami, dan Lapor Niluh itu terbuka bagi semua rakyat Bali, termasuk juga PMI-nya. Nah, PMI ini mereka bekerja di luar negeri, mereka harus memenuhi syarat-syarat yang sangat komplit ya. Kalau tidak bisa, mereka tidak bisa berangkat. Salah satu permasalahan yang kita alami beberapa saat lalu adalah 20 WNI yang disekap di Myanmar. Niluh Jelantik yang menyuarakan. Kemarin Bapak Presiden juga sudah menggaungkan akan melakukan pemberantasan terhadap perdagangan manusia, yang dimana korbannya adalah warga negara Indonesia. Dan kami akan lanjutkan perjuangan-perjuangan tersebut untuk agar anak-anak kita bisa aman dan nyaman bekerja di luar negeri. Kembali lagi ke dalam negeri, ini relevan dengan pertanyaannya Gus Mahendra. Di dalam negeri tentu kita juga harus melindungi anak-anak kita agar mereka tetap bisa menjalankan usaha yang selama ini mereka jalankan sudah turun-temurun. Salah satunya adalah erat kaitannya dengan sektor pariwisata. Dengan maraknya para WNA yang saat ini bekerja, membuka usaha, yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sudah identik dikerjakan oleh warga lokal, kami bukan anti WNA, kami bukan anti bule, kami bukan anti orang asing. Akan tetapi kami punya hak untuk menjaga kesejahteraan anak-anak kami, yaitu masyarakat Bali. Jadi caranya bagaimana? Caranya adalah melakukan sosialisasi, pencegahan, dan kemudian jika ada pelanggaran akan dilakukan penertiban dan penindakan oleh instansi institusi terkait, yaitu misalnya pihak kepolisian kalau melanggar hukum, pihak imigrasi kalau melanggar izin ketenagakerjaan. Dan untuk seterusnya Mbok Niluh akan terus memperjuangkan hal itu. Dengan beradanya kami di Senayan, kami akan bisa menjadikan perjuangan itu sebagai sebuah aturan. Kami akan bisa bergandengan tangan di dalam sebuah ruangan, disaksikan oleh seluruh masyarakat Bali. Kami bisa sampaikan kepada seluruh media bahwa aturan-aturan terkait perlindungan pekerja Bali atau perlindungan rakyat Bali, dan juga penertiban ataupun pengaturan bagaimana tata cara WNA itu bekerja di Indonesia, itu bisa kami lakukan secara resmi. Nah, yang terakhir kali tentu saja kita sudah mengutamakan aset terpenting Bali, yaitu manusianya. Kita tentu saja harus mengingat bahwa Bali itu adalah menjadi salah satu daerah tujuan wisata yang sangat dinanti-nanti, sangat disukai. Orang datang ke sini, jutaan orang jumlahnya, tidak sedikit yang jatuh cinta. Kemudian ingin hidup di Bali, ingin tinggal di Bali, bahkan tidak sedikit yang ingin bekerja dan mencari nafkah di Bali. Nah, pariwisata yang bagaimana yang kita harapkan, yang kita inginkan? Apakah pariwisata yang mengedepankan tempat-tempat pariwisatanya saja? Nah, di sini Niluh Jelantik memiliki sebuah program, dan Mbak Niluh sudah sampaikan sudah lama dan sudah belasan tahun kami jalankan, yaitu bagaimana kita menjalankan sebuah sektor pariwisata yang berkelanjutan, yang sustainable, yang kita bisa sebut dengan nama experience tourism. Experience tourism ini para wisatawan bisa melihat Gunung Batur, Gunung Agung, Danau Batur, Tanah Lot, dan lain sebagainya sebagai destination. Tapi pengalaman itu mereka akan dapatkan dari manusia-manusianya. Jadi masyarakat Bali di setiap kabupaten itu kita harus ekspos juga. Buleleng apa potensinya dan apa kelebihan yang mereka miliki. Karangasem, Klungkung, Bangli, Jembrane, Badung, Denpasar, Gianyar, apa saja kelebihan-kelebihan yang mereka miliki. Disinilah peran Niluh Jelantik, satu sebagai mboknya mereka, yang akan mempromosikan mereka, yang akan mengiklankan usaha-usaha mereka. Di saat yang sama kita akan membuatkan sebuah aturan mengenai sustainable tourism ini.
dengan para stakeholder, yaitu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Perdagangan, Perindustrian, Kementerian Luar Negeri dan lain sebagainya. Kita akan duduk bersama lagi menerbitkan aturan-aturan di mana apa yang dihasilkan oleh Bali, kerja keras rakyat Bali itu akan transparan dalam pembagian hasilnya. Ibaratnya kamu sewa toko di Bali, bagaimana hitungannya? Seperti itu. Kalau saat ini kami bisa memberikan masukan, pada saat nanti jika diperkenankan oleh semesta dan dukungan dari rakyat tetap bersama kami, niscaya itu akan menjadi sebuah aturan yang bertujuan mensejahterakan seluruh rakyat Bali dan juga tetap menjaga Bali yang tetap mengedepankan kearifan lokal. Terima kasih. Sedikit mau saya murah dari Nusa Bali. Saya ingin bertanya, ini kan ada 2 calon incumbent yang nakal. Alasannya mungkin salah satunya itu karena pesimis dengan pengaruh DPD di legislasi terutama, tidak terlalu besar lah seperti itu. Sedangkan Mbak Nilo sekarang masuk ke DPD yang menurut beliau ini kan pengaruhnya kurang dalam hal legislasi. Nah, apa yang ingin dicari atau bagaimana tanggapan Mbak Nilo terhadap hal yang seperti ini? Karena DPD di Kamar Senator itu dikatakan untuk hal legislasi pengaruhnya tidak terlalu besar. Kemudian yang kedua, Mbak Nilo kan sebagai perempuan seperti itu. Dan bagaimana nanti caranya menggait pemilih perempuan di Bali yang saya rasa itu masih tolak ukurnya itu ke laki-laki, ke patriarki seperti itu. Kita contohnya di air ya, air putih. Kita taruh dia di dalam ke sebuah kemasan plastik, dia akan menjadi air putih dalam kemasan plastik. Tapi jika kita mengemasnya ke dalam sebuah kemasan botol yang indah, yang berbentuk indah dan kemudian dilukis oleh seniman Bali dengan botol itu dibuat dengan tangan, tentu akan bernilai jauh lebih tinggi. Di dalamnya isinya tetap air. Nah, kalau dibilang jabatan DPD RI misalnya tidak memberikan pengaruh besar kepada kemakmuran rakyat Bali misalnya, kenapa ada yang betah sampai 2 periode? Tapi menyampaikan juga tidak memberikan pengaruh besar. Sekarang tergantung dari orangnya, tergantung dari kapasitas individunya, tergantung dari apa yang dia ingin lakukan pada saat dia sudah memegang yang namanya jabatan dan amanah itu. Kami memiliki latar belakang sebagai seorang profesional, sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang pendiri dari brand yang sudah mendunia sejak tahun 2004. Kami ingin menjadikan Bali yang sudah berkelas, yang sudah ibaratnya levelnya bintang 5, tentu harus dikelola oleh orang-orang yang memiliki standarnya levelnya bintang 5 juga. Kita memiliki hotel, misalnya hotel, let's say hotel Ayana misalnya, mencari seorang general manager. Tentu saja general manager dari hotel Ayana tersebut akan mencari kandidat-kandidat yang sudah memiliki pengalaman memanage hotel setara bintang 5, minimal bintang 4, kan seperti itu. Begitu juga DPD RI, begitu juga dengan legislatif yang lainnya. Nah, hari ini kami memutuskan untuk mengabdi sepenuhnya untuk rakyat Bali dengan kemampuan yang sudah kami miliki. Dan Mbok Niluh fokus kepada kepentingan rakyat Bali. Jadi, apapun jabatan yang dimiliki oleh seseorang, itu selalu tergantung dari individu yang akan menjalankan amanah tersebut. Dan juga dukungan dari masyarakat. Masyarakat Bali harus paham, mereka berhak diperjuangkan, mereka harus diperjuangkan, mereka bisa dan mereka sudah melihat ke depan bahwa politik hari ini tidak sama dengan sistem-sistem berpolitikan sebelumnya. Jadi mereka paham bahwa masa depan Bali ada di tangan saya, di tangan putra-putri saya. Apakah laki-laki, apakah perempuan, mereka semua memiliki hak yang sama untuk membela tanah kelahirannya. Dan Mbok selalu sampaikan itu di ruang-ruang kelas, di ruang-ruang kampus, dan juga di ruang-ruang UMKM. Nah, ini akan berlanjut kepada pertanyaan kedua terkait gender. Lebih daripada 50% pemilih di Bali itu perempuan. Apakah seorang perempuan tidak berhak memperjuangkan perempuan lainnya? Apakah seorang perempuan tidak boleh berkata, saya punya Mbok Niluh yang akan memperjuangkan saya? Sudah 20 tahun Bali tidak memiliki wakil rakyat perempuannya. Hari ini saya akan ngetohin, Mbok Niluh sudah bersumpah akan ngayah untuk kami di Bali. Mbok Niluh sudah akan
bekerja sepenuhnya untuk kepentingan kami rakyat Bali, kami akan mensupport Mbok Niluh. Terlepas dari Mbok Niluh itu adalah seorang perempuan. Nah, bapak-bapaknya juga akan berpikiran yang sama. Selama masa pandemi, 3 tahun kami berjuang melawan pandemi, satu-satunya orang yang kami lihat di luar jalur kepemerintahan yang memperjuangkan kami, yang mempromosikan kami, yang tidak pernah berhenti menyuarakan hak kami adalah seorang Niluh Jelantik. Jadi kita tidak lagi bicara gender. Sang perempuan akan mengantarkan mboknya, ibunya, mamanya, kakak perempuannya, adik perempuannya untuk menjaga mereka, merawat mereka, memperjuangkan mereka, melindungi mereka. Begitu juga suami mereka, bapak mereka, paman mereka, kakek mereka, anak laki-laki mereka, yang mereka melihat Mbok Niluh sebagai seorang perwujudan dari bagian dari diri mereka sendiri. Jadi kita tidak lagi bicara tentang pejabat dan rakyat. Kita bicara tentang seseorang yang akan bisa menggenggam tangan mereka, memenuhi harapan mereka, mendengarkan suara-suara mereka, dan memastikan suara-suara mereka itu tersampaikan, diperjuangkan. Terlepas apapun gendernya seorang Niluh Jelantik. Seperti itu. Jelasnya saya? Ya, sampai keslopek. Mbak izin bertanya, bagaimana pendapat Mbok Niluh tentang WNA yang timpal sekali Mbok, antara WNA yang nakal, yang suka melanggar peraturan, dan juga WNA yang inspiratif Mbok, seperti contohnya Mr. Gary yang membentuk Sungai Watch. Itu bagaimana kesan Mbok Niluh terhadap dua hal tersebut dan harapannya terhadap WNA yang ada di Bali apa nih Mbok? Kebetulan kayaknya menyebut tentang Gary. Mbok Niluh komunikasi dengan Gary beberapa saat lalu, dan kami sudah membuat sebuah rencana untuk berjumpa, karena selama ini Mbok Niluh sangat mensupport kegiatan-kegiatan Sungai Watch dengan cara Mbok Niluh ya mensupport ya. Jadi anak-anak muda ini yang bergerak di bidang lingkungan, environment, di bidang pemberdayaan masyarakat Bali, kan Mbok Niluh sangat support banget. Dan mereka adalah WNA, mereka adalah WNA seperti juga Melati kan, yang juga adalah pionir di bidang environment. Melati juga kan setengah Indonesia, setengah campuran darahnya, tapi kan tidak menghentikan untuk dia untuk berbakti kepada Bali. Dan mereka adalah contoh-contoh dari anak-anak yang Mbok support penuh dengan cara Mbok Niluh, dan banyak lagi WNA lain yang inspiratif. Salah satunya adalah Scoopy Gang yang kemarin kita juga sudah bersua untuk melakukan podcast. Namun seperti yang kita ketahui, WNA yang inspiratif ini mereka juga gerah sama WNA yang melanggar ini. Dan kepada siapa mereka mengadu? Kepada Mbok Niluh Jelantik. Nah, kalau misalnya Mbok Niluh belum mengekspos semua WNA yang inspiratif ini, akan tetapi bisa dilihat dari kesayangan Niluh Jelantik dan dari komentar-komentar yang mereka berikan di kolom komen atau cara mereka nge-share, itu WNA hampir semuanya WNA yang mereka juga memiliki base follower yang cukup banyak ya. Nah, untuk WNA yang melanggar itu tentu harus kita berikan pemahaman bahwa Indonesia adalah negara hukum. Kami WNI, kita anak bangsa, jika melakukan pelanggaran tentu kami harus siap menerima konsekuensinya. Dan para WNA yang melanggar itu juga harus menerima konsekuensinya. Akan tetapi mereka banyak memberikan alasan, misalnya kami tidak tahu, kami tidak mengerti, informasinya tidak jelas, syarat-syaratnya tidak jelas. Disinilah harus dijelaskan. Untuk itu makanya kenapa Mbok Niluh melakukan komunikasi dengan institusi, dengan pihak kepolisian, imigrasi, dengan kementerian, juga hingga ke istana. Mbok Niluh melakukan komunikasi itu untuk menyampaikan agar WNA ini nggak komplain, nggak ngeluh, syaratnya begini. Buatkanlah aturannya, buatkanlah the white book of tourism, the do and the don'ts, what you can do, what you cannot do. Dan institusi yang harus mengeluarkan buku tersebut disertai dengan masukan-masukan dari kita semua sebagai komponen masyarakat Bali. Jadi WNA yang taat, WNA yang sayang pada Bali, WNA yang memang memutuskan Bali menjadi tempat berlabuhnya, seperti misalnya WNA yang sudah senior, retirement, yang sudah pensiunan,
Itu kami sangat sayangi, sangat jaga. Kami perjuangkan hak mereka untuk mereka tetap bisa tinggal di Bali, untuk tetap bisa tinggal di Indonesia. Karena dengan usia mereka yang sudah cukup sepuh ya, mereka sudah memutuskan aku di sini aja deh Nilu sampai akhir nanti gitu kan. Terus Mbak Nilu harus pilih yang mana? Mereka yang taat dan sayang, atau mereka yang bolak-balik melakukan pelanggaran-pelanggaran tidak hanya dari segi kesusilaan, akan tetapi juga dari sisi perizinan pekerjaan, membuka usaha. Kita harus menjaga harga diri, martabat kita sebagai bangsa yang besar, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa hadir untuk rakyatnya. Hadir untuk rakyatnya adalah salah satu caranya adalah dengan membuat sebuah aturan agar kita tidak dibenturkan di lapangan. Kalau melanggar aturan misalnya terkait misalnya tindakan kriminalitas, halo Pak Polisi. Kalau melanggar aturan terkait tenaga kerjaan atau izin tinggal, halo Pak Imigrasi. Kalau misalnya melanggar izin terkait menjalankan usaha, dia buka toko misalnya tanpa izin usaha, halo Pak Satpol PP. Semua institusi sudah ada fungsi dan ranahnya masing-masing. Untuk itulah makanya Mbok Nilu ada di tengah-tengah. WNA yang baik mengadu kepada Mbok Nilu karena ditipu oleh WNA yang nakal, Mbok Nilu serahkan kepada pihak yang terkait. WNI misalnya yang merasa sumber mata pencahariannya yang sudah dia lakukan selama bertahun-tahun turun-temurun, ternyata ada oknum WNA yang melakukan pekerjaan yang sama dan dipertanyakan izin kerjanya, itu kita akan tanyakan. Kita bertanyanya baik-baik dengan cara misalnya mengundang si WNA tersebut. Yuk kita bikin pelatihan, yuk kita bikin kelas yuk sebagai inspirasimu bagaimana nanti kamu bisa memberikan informasi, tips dan trik terkait usahamu. Tapi hampir semuanya kan nggak blokir Mbok Nilu. Hampir semuanya kan tutup akun. Hampir semuanya kan dideportasi akhirnya. Makanya ada kesan Mbok Nilu tukang deportasi kan. Kalau bersih kenapa risih kan begitu. Dan Mbok Nilu tidak memandang siapapun ya. Yang penting kita menjaga Bali kita yang kecil ini, yang mungil ini, yang sangat berharga ini, yang berisikan 4,5 juta rakyatnya yang juga tetap harus kita perhatikan kesejahteraannya. Salah satu caranya adalah melakukan sebuah planning antara kementerian, antara institusi, baik pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat menerbitkan aturannya. Dan harus ditaati baik oleh WNI maupun oleh WNA itu sendiri. Karena dampaknya akan menjadi dampak di masa depan, bukan hanya hari ini, bukan hanya besok. Dan kita hanya memiliki Bali dari Singaraja hingga Uluwatu, dari Jembrane hingga Karangasem. Hanya itu yang kita punya, dan ketiga pulau kita beserta dengan Menjangan. Tidak ada lagi ekstra tambahan lain-lainnya. Dan itu sudah menjadi PR kita bersama untuk menjaganya, mensupport semua institusi yang bertugas menjaga Bali. Jadi berita-berita baik, kerja-kerja baik mereka itu kami sampaikan di berbagai laman sosial media kita. Jadi ini tentang keadilan buat semua ya sayang ya. Jadi kita fair kepada WNA yang polos, yang nyemet, yang taat aturan, tapi kita juga harus tetap memberikan penegasan kepada WNA yang berpotensi melanggar. Jadi kita ibaratnya sebelum kamu melanggar, ini loh aturannya, tolong dong taat sebagai cara kamu untuk menghormati kami yang sudah menyediakan Bali ini sebagai rumah. Jelas ya? Ada lagi yang lain? Bu, pengen nanya, bagaimana tanggapannya mengenai wacana pelaku mengenai rencana mengurangi kuota? Maksudnya membuat kuota untuk WNA yang masuk ke Indonesia khususnya Bali. Apakah ini menurut efektif untuk perkembangan pariwisata Indonesia atau Bali? Kan waktu itu kan Mbok Nilu menjadi salah satu orang yang menyampaikan terkait masukan terkait pengurangan terkait penghentian VOA terhadap 2 negara. Karena pada saat itu hampir semua masalah yang kita temui di Bali banyak pelakunya adalah dari negara tersebut. Jadi kita ibaratnya kita memiliki 500 orang yang kita harus tertibkan gitu loh. Potensi masuknya orang yang dari negara yang sama kita hentikan saja dulu. Dari
negara itu saja, bukan dari negara-negara lainnya. Untuk negara-negara lainnya ya kalau misalnya ingin dibuatkan sebuah kuota, kita harus berkaca misalnya kepada negara-negara lain. Kita gunakan contoh-contoh misalnya let's say Thailand, let's say Malaysia, let's say Singapura. Singapura wilayahnya berapa luas sih? Aturan mereka apa terkait dengan wisatawan? Thailand juga seperti itu, Malaysia juga seperti itu. Kita pakai patokan 3 negara ini saja, gitu loh. Dan itu harus secara komprehensif dan konsisten dijalankan aturannya. Gitu. Dan itu dimulai dari pintu kedatangan. Sebelum pintu kedatangan itu, Pak Gubernur dengan Menteri Luar Negeri sudah harus mengatakan kepada semua duta besar di seluruh dunia, ini sudah kami terbitkan loh, the white book, the do and the don'ts, tolong kirimkan kepada semua negara yang memiliki perwakilan kedutaan besar Indonesia di negaranya masing-masing. Kirimkan, karena duta besar akan menyampaikan kepada Kementerian Luar Negeri di negara tersebut, termasuk juga dengan misalnya Menteri Pariwisata dan lain sebagainya. Tolong ya, warga negaramu kalau mau ke negara kami, ini aturannya. Jadi tidak ada lagi kayak kemarin viral tuh bule yang pakai celana cuma segini kan, cuma seukuran jari, ini celananya begini, sana kemari mereka disanset terus. Tidak akan ada hal seperti itu. Tidak akan ada lagi bule yang cebok di pura. Tidak akan ada lagi WNA yang memanjat pohon dengan telanjang. Tidak ada lagi WNA yang melakukan perbuatan-perbuatan asusila di tempat-tempat ibadah kita. Jadi ini bukan tentang mengurangi, tapi tentang bagaimana caranya mengadministrasikan Bali yang sebesar ini. Kemana kita akan bawa, jenis turis apa yang akan kita undang. Bukan berarti kita harus mahal semua, tidak. Aturannya ditegakkan. Tidak apa-apa kalau backpacker itu mau datang ke Bali pakai ransel, kalau misalnya dia bisa memberikan dampak positif dan menjadikan Bali itu lebih baik, why not? Tapi kita juga tetap membuka pintu-pintu pariwisata untuk wisatawan yang memang dulu kan image-nya Bali itu kan eksklusif, terbatas gitu kan, yang mereka datang misalnya dengan jangka waktu seminggu, misalnya 10 hari. Sekarang kan berkurang hari kunjungan tersebut. Jadi yang dikurangi itu yang bukan kotanya, akan tetapi aturannya. Kalau dengan aturan otomatis akan terseleksi wisatawannya. Kalau kita misalnya keliru memberikan kuota, misalnya negara A, kalau Mbok kan Mbok memang sudah sampaikan waktu itu negaranya salah satunya adalah Rusia. Ini bukan kita nggak suka sama kamu, nggak, sabar ya gitu loh. Kayak Mbok Nilu nih, warga negara Indonesia, puluhan tahun ke Perancis. Kita kasih contoh ya, suka dukanya menjadi seorang Nilu Jelante ya. Kita sudah puluhan tahun ke Perancis, hampir setiap tahun ke Eropa, ke Amerika Serikat, ke Australia, ke negara-negara Asia yang lainnya. Bahkan Mbok Nilu menjadi ketua yayasan dari Sekolah Internasional Perancis. Harusnya ketua yayasan loh. Akan tetapi Mbok Nilu tetaplah menjadi seorang Nilu Putu Ari Pertami Jelantik yang harus mengikuti semua prosesnya, memberikan bukti rekening selama sekian bulan, memberikan surat rekomendasi dari GM perusahaan kami, mendapatkan surat undangan dari pihak pengundang yaitu pihak ketua. Padahal suami Mbok Nilu warga negara Perancis. Anak Mbok Nilu sendiri mau tiap hari bolak-balik Perancis bisa. Tapi Mbok Nilu kembali lagi sebagai warga negara Indonesia, itulah yang harus Mbok Nilu lewati dan lalui. Jadi bisa dibayangkan bagaimana Mbok Nilu kadang agak gregetan gitu loh. Dan ini bukan hanya pengalaman pribadi, banyak sekali pasangan-pasangan kawin campur diaspora yang juga mengeluh ke Mbok Nilu, yang mereka juga sudah tinggal di Eropa, sudah tinggal di Amerika, dan mereka mengatakan kita tinggal di sini nggak gampang loh Mbok. Sementara Mbok di sana bertarung, berperang sendirian, memastikan orang-orang itu tertib. Dan di saat yang sama, Mbok Nilu juga di sini sebagai warga negara Indonesia yang harus mengunjungi mertua, juga mengalami harus mengikuti proses-proses pengajuan visa tersebut. Ya enggak? Apakah bisa itu diterapkan oleh pemerintah Indonesia? Tentu kita tidak bisa menuntut hal yang sama. But at least terapkanlah aturan yang sesederhana mungkin. Jadi konflik-konflik di lapangan, bagaimana supir guide itu yang sudah bangkit dari pandemi, tiba-tiba dia melihat seorang WNA yang ikutan ngali susu gitu loh, bukan ngali susu dalam artian minta komisi gitu loh, ikutan ngantri di loket,
Terus kita menyaksikan bagaimana seorang WNA yang dia memberikan arahan tentang tempat ibadah pakai kamen dengan kamen seadanya di pura-pura. Sementara sahabatnya Mbok Nilu mengikuti sertifikasi ujian menjadi apa namanya? Guide berlisensi. 8 hari nih, ya, mengikuti seleksinya. Dan beliau ini fasih bicara bahasa Mandarin, fasih. Puluhan tahun bekerja, berkarir, menjadi pimpinan pemasaran perusahaan yang sangat lekat dengan pariwisata, membuka pasar-pasar Cina sejak tahunan yang lalu saya. Apa yang harus beliau lewati? Semua aturan itu. Berhak juga dong kami mengharapkan juga WNA itu mempunyai kartu ini pada saat memberikan arahan-arahan atau mengkleneng gitu kan. Jadi juru mampu, bisa ngantabang Banten, bisa ngotonin, bisa meluasang, sertifikasinya mana? Nah, itu hanya bisa dilakukan dengan adanya aturan itu. And the Jones itu. Ya, jelas ya. Satu pertanyaan satu jawaban ya. Oke sayangku, terima kasih banyak sayang. Hari ini berapa Mbak dari tim Panca Pandawa anak-anak. Panca Pandawa itu panglimanya. Budi Rediana Yase, Bisinyo, Niki Bliweli, ada Pak Made Artuwiriase, ada El Sitorus, ada Edo. Jadi benar-benar mewakili Nusantara. Weli adalah umat agama Buddha. Buat itu perwakilan dari Hindu, Kristen, Edo beragama Islam, Muslim, Pak Made Hindu. Pancasila. Terima kasih semua. Sini princess, ayo sini. Iya, ibu. Tangan depan, tangan depan. Yang paling sama. Iya. Si ganteng sini dulu. Bentar aja. Enggak apa-apa, udah tak posting kok. Aduh. Nanti kamu di warning nanti. Kamu harus netral dulu. Tenang-tenang. Kangen 2 kali seminggu berdua gitu ya ke Iya. Sini. Iya. Enggak apa-apa. Mbak, itu jurnalis masih banyak, Mbak. Iya. Ini jawabannya. Ya. Aku tali. Mana ada ribut. Udah makan aja. Suangnya enggak karena bisa aktif di Cimpang Gedang Arif Mana? Iyo aja gini Pak Wawan aja Pak Arif. Ya. Wawan kan belanya Cimpang ya Wawan. 5. Pendukung Mbak Milu Gelante. Pak Made Mas, sudah siap? Rumah nasi? Belum, bisa makan. Siap? Ya udah, ada udah. Suk semua Pak? Suk semua. Halo sayangku.
Halo saya. Apa? Agak aneh, sudah terafiliasi. Kirinya kiri banget nih. Salaman ada. Salaman ada. Oh, tak selengkap. Ada rokok, ada rokok. Pokoknya kita tuh yang penting sana nanti gilirannya dari suara. Timur namanya mungkin. Pun balik. Independen itu, DPD itu memang independen. Horas. VJ 208 Horas. Christian Sinaga Shalom. Jadi DPD itu independen. Om Swastiastu, kesayangan, selamat datang hari ini di KPU Provinsi Bali. Hari ini kami melakukan proses pendaftaran sebagai calon anggota DPD RI Dapil Bali. Kalian bisa lihat pendaftaran bakal calon anggota DPD RI dan bakal calon anggota DPRD Provinsi Bali pada pemilu serentak 2024. Semangat selalu, terima kasih banyak atas support, cinta, dan penguatan dari kalian. Bersama-sama kita jaga Bali yang kita cintai, menjadi Bali yang aman, nyaman, dan indah untuk seluruh isinya. Salam sayang, pamit dulu ya. Langsung share aja.